Shalom Bapak Ibu. Kematian masih bernafas dan saat ia dilenyapkan selamanya Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih ya, ada dua suara yang terdengar dari kitab suci. Suara yang pertama, suara dari seorang nabi tua penuh debut perjalanan umat manusia ya. Ini Yesaya yang berkata, orang yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda. Bapak Ibu bisa baca di Yesaya 65 ayat 20 ya. Suara yang kedua Bapak Ibu, suara dari langit yang terbuka ini. Rasul Yohanes bersaksi di dalam kitab Wahyu, maut tidak akan ada lagi. Ini di Wahyu 21 ayat 4. Satu berkata kematian masih ada, yang lain berkata kematian tidak ada lagi. Apakah Allah berubah pikiran? Apakah firman-Nya bertentangan? Tidak Bapak Ibu. Yang berubah adalah fase dari rencananya, bukan rencananya loh, fasenya. Mari kita lihat. Yang pertama, Yesaya melihat kerajaan, bukan kekekalan final. Inilah fase di mana Yesaya berada. Ketika Nabi Yesaya bernubuat di dalam pasal 65, ia sedang melihat sesuatu yang sangat mulia, tetapi belum mencapai puncaknya, Bapak Ibu. Ia melihat umur yang panjang, damai sejahtera, kutuk yang hampir hilang, dan kehidupan yang dipulihkan. Namun perhatikan, ini bukan surga yang kekal loh. Ini adalah kerajaan mesianik di bumi, yang sering disebut kerajaan 1000 tahun atau milenium. Ini adalah sebuah masa di mana dosa ditekan, iblis dibelenggu, ya, di Wahyu 20 itu, dan Kristus memerintah. Tetapi manusia yang lahir pada masa itu masih memiliki natur manusia yang bisa mati. Kematian belum dihapus, hanya dibatasi Bapak Ibu. Ada fase yang kedua, wahyu yang menunjukkan puncak. Setelah segala sesuatu itu diselesaikan Bapak Ibu. Sekarang dengarlah suara dari Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal 21. Ini bukan lagi sejarah Bapak Ibu. Ini adalah setelah penghakiman terakhir, setelah maut dilemparkan ke dalam lautan api di Wahyu 20 ayat 14, setelah segala sesuatu jadikan baru. Di sini dinyatakan maut tidak akan ada lagi, bukan dikurangi, bukan ditunda, bukan diperpanjang umurnya, tetapi dimusnahkan total. Ini adalah keadaan kekal, langit baru dan bumi baru di dalam arti yang final, Bapak Ibu. Dua tahap besar di dalam rencana Allah. Mari kita luruskan garis waktunya ya. Tahap pertama, kerajaan mesianik di Yesaya 65. Bumi diperbarui. Parsial ini ya. Umur panjang, damai, kematian masih ada. Jarang tapi tidak dominan. Kemudian masuk tahap kedua, kekekalan Bapak Ibu. Wahyu 21 dan 22. Ciptaan baru sepenuhnya ini. Tidak ada dosa, tidak ada kutuk, dan tidak ada kematian sama sekali. Mengapa Yesaya itu seolah menyebut langit baru dan bumi baru? Mengapa? Ini bagian yang sering membingungkan ya. Bahasa Nabi itu seperti melihat gunung dari jauh, Bapak Ibu. Ya, dua puncak terlihat seperti satu. Padahal yang satu dekat, yang lain jauh, Bapak Ibu. Yesaya melihat pemulihan Israel, kerajaan Mesias, dan sekilas kemuliaan kekekalan. Semua tampak seperti satu panorama, Bapak Ibu. Ini disebut prophetic telescoping, ya, penglihatan bertumpuk, Bapak Ibu. Kematian dari raja menjadi bayangan lalu lenyap. Perhatikan perjalanan kematian di dalam Alkitab. Di kitab Kejadian, kematian masuk. Di dalam sejarah manusia, kematian berkuasa. Di dalam kerajaan Mesias, kematian dilemahkan. Di dalam kekekalan, kematian dihancurkan sama sekali Bapak Ibu. Seperti musuh yang dulu berkuasa, lalu dipenjara dan akhirnya dieksekusi ini. Pesan profetisnya untuk kita hari ini, Bapak Ibu, kita hidup di antara dua dunia. Dunia di mana kematian masih nyata, dan janji dunia di mana kematian tidak akan pernah ada lagi. Yesaya berkata akan ada kehidupan yang panjang. Wahyu berkata tidak akan ada kematian. Dan Injil berkata, Kristus telah mengalahkan maut. Kristus adalah jembatan antara dua realitas ini, Bapak Ibu.
Apa yang Yesaya lihat sebagai janji, apa yang Yohanes lihat sebagai penggenapan, dipusatkan di dalam Yesus Kristus. Dia mati di dalam sejarah, bangkit melampaui kematian, dan memegang kunci maut di Wahyu 1 ayat 18. Hari ketika kematian mati. Bayangkan hari itu. Tidak ada lagi pemakaman, air mata perpisahan, dan rasa takut akan akhir, karena kematian sendiri telah mati. Apa yang di dalam Yesaya masih bernapas, di dalam Wahyu telah dikuburkan selamanya. Tuhan, ketika kami masih hidup di dunia di mana kematian ada, ajar kami hidup di dalam pengharapan akan dunia di mana kematian tidak ada lagi. Teguhkan iman kami bahwa apa yang Engkau mulai, Engkau akan genapi sepenuhnya. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Penakluk Maut, kami berdoa. Amin.